Saudara-saudari yang terkasih, manusia hidup dalam dua kutub. Ada unsur kebaikan, gandum, yang ditanam Allah. Dan ada pula unsur kejahatan, lalang, yang ditebarkan oleh iblis. Lebih sering batas antara keduanya tak jelas, hingga kita pun hidup merasa aman-aman dan baik-baik saja. Padahal ada yang jahat yang harus kita cermati. Pada dasarnya kita mengarah kepada kebaikan karena diciptakan sesuai citra Allah dan dilengkapi hati nurani untuk mendengarkan suara ilahi. Tetapi kelemahan insani kadang begitu kuat dan godaan satani begitu hebat, hingga kita bisa jatuh dan berlabuh pada lumpur dosa. Allah itu sabar. Ia memberi kesempatan bukan hanya pada yang saleh agar semakin matang dalam iman, tetapi juga kepada yang bersalah agar dapat bertobat. Terwujudnya kerajaan Allah, di mana kebaikan berbuah dan kekudusan berkembang, membutuhkan waktu penantian, kesabaran, kerendahan hati. Seperti dalam perumpamaan gandum di antara lalang, biji sesawi dan ragi. Saudara-saudari yang terkasih, pernah dalam suatu acara televisi lebih dari 10 tahun yang lalu ada kesaksian seorang perampok yang dikenal kejam bertobat karena menyadari dirinya sebagai seorang ayah. Ia berkata, "Bagaimana perasaan anak-anak saya memiliki bapak seorang perampok? Ia kejam kepada orang lain, tetapi lembut kepada anaknya. Seorang preman yang ditakuti memiliki aturan kerja untuk anak buahnya. Jangan mencuri dan meminta dengan paksa. Padahal ia minta kepada anak buahnya dengan paksa. Bahkan ia membuat program membantu petani di desa agar lebih sejahtera. Ada seorang gembong preman yang ditakuti anak buah dan selalu berbicara kasar. Ternyata bisa tiba-tiba berbicara halus, ketakutan disuruh istrinya pulang. Seorang bapak yang aktif di gereja dikenal berbudi halus, rendah hati, ternyata begitu kasar dan kejam pada karyawannya. Seorang ibu yang pendiam, tak suka berteman, bahkan sering bete di tempat kerja, ternyata sangat dekat dengan anak-anak dan suaminya, hidup harmoni. Inginnya kita membabat habis unsur negatif sesegera mungkin. Tetapi ternyata kerajaan Allah butuh waktu, butuh proses untuk berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama melukiskan tentang keadilan dan belas kasih Allah pada orang berdosa dengan memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat dan orang baik untuk mengasihi sesamanya. Hal ini dijelaskan Yesus melalui perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Allah itu sabar. Yesus sebelumnya telah berbicara di dalam Matius 11:29, "Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan." Salah satu ekspresi dari kelemah lembutan adalah kesabaran. Kesabaran harus dipadankan dengan kerendahan hati agar dapat berhasil dengan baik. Allah itu sabar, selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk berkembang dan berakar lebih dalam. Yang baik dipelihara dan didewasakan agar menjadi matang dan berbuah. Yang jahat diberi waktu untuk bertobat dan hidup bersama dengan yang baik. Yang bersalah tidak langsung dibabat habis, agar yang baik jangan turut dikorbankan dengan dalil memusnahkan yang jahat. Pada awalnya batas antara kebaikan dan kejahatan itu tipis, tak jelas bagaikan gandum dan lalang yang muda dan tumbuh bersama itu sulit untuk dibedakan. Akan tetapi ketika dewasa, gandum akan menghasilkan buah
dan lalang tak berbuah apapun, hingga bedanya menjadi jelas dan kontras. Yang berhak menentukan waktu menuai itu adalah Allah. Maka kerajaan Allah diumpamakan sebagai lalang dan gandum itu. Pada akhir zaman Tuhan akan menentukan, akan menghakimi. Selama kita hidup di dunia, kita sepantasnya tidak menghakimi secara orang lain secara spiritual dan secara moral. Berikanlah penghakiman legal kepada mereka yang berwenang. Para pelayan yang meminta membabat habis lalang kiranya adalah mereka yang munafik, orang-orang Farisi dan orang-orang sejaman Yesus yang hidup munafik, yang hanya melihat segi negatif orang tanpa memperhitungkan segi positifnya. Padahal dalam diri setiap manusia ada unsur negatif dan ada unsur positif yang harus dihargai. Yang buruk bisa diberkati hingga menjadi baik. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan dijual ke Mesir menjadi penyelamat keluarganya. Musa yang dibuang ke sungai Nil, tetapi akhirnya diangkat Tuhan menjadi orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Asalkan yang berdosa itu mau bertobat. Bagikan Matius pemungut cukai, bagikan Sakius kepala pemungut cukai, bagikan Maria Magdalena yang dianggap sebagai perempuan berdosa. Mereka semua yang diadili oleh orang-orang Farisi berjumpa dengan Yesus, dan mereka sebetulnya tidak memberi kesempatan untuk bertobat, tetapi Yesus memberi kesempatan mereka bertobat. Dan kemudian tekun melaksanakan kehendak Allah. Bukankah kerajaan Allah hadir saat kehendaknya terlaksana di bumi oleh kehidupan benih baik, yaitu anak-anak kerajaan Allah, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah hadir di antara kita ketika manusia kita melaksanakan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk sabar dan rendah hati. Rendah hati untuk mensyukuri kebaikan dan segala aspek positif dalam diri kita. Rendah hati untuk mengakui kejahatan, kelemahan dan kekurangan, dan segala aspek negatif yang juga ada dalam diri kita. Sehebat-hebatnya kita ternyata punya kekurangan juga. Sekuat-kuatnya kita ternyata berdosa juga. Sekudus-kudusnya kita ternyata mempunyai kelemahan juga. Kita perlu sabar untuk membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sabar menjalani pertobatan yang membutuhkan proses hidup. Bukan instan, bukan sekali jadi. Sabar menantikan kebaikan yang ditanam oleh Allah, yang ditebarkan oleh Yesus untuk tumbuh, mengakar dan menghasilkan buah berlimpah. Kita diundang untuk rendah hati, yaitu berbelas kasih menerima mereka yang salah atau jahat, bagikan lalang agar mereka dapat berbuah menjadi gandum, karena Allah berkuasa mengubah hati manusia. Lalang pun bisa menjadi gandum. Cara dan waktunya serahkan kepada Tuhan, mana yang terbaik. Yesus pun bersabda, Allah memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan jahat, kepada orang saleh dan yang bersalah. Bukankah segalanya indah pada waktunya di tangan Tuhan? Kita diundang untuk sabar, menumbuhkan kebaikan dan kekudusan diri, seraya giat berusaha dan tekun berdoa mohon rahmat. Kita dipanggil untuk sabar menghadapi orang jahat, karena kita ternyata bukan manusia sempurna. Minggu yang lalu kita diajak untuk menjadi tanah yang subur. Hari ini kita diajak untuk menjadi benih yang baik, benih yang sabar, benih yang rendah hati, yang lemah lembut.
Kita diajak untuk bertenggang rasa terhadap orang bersalah, seraya berusaha dan berdoa agar yang bersalah menjadi saleh, yang jahat bertobat, yang baik makin kudus.